Assalamualaikum. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Iya. Baik, selamat datang dan terima kasih Ibu ucapkan kepada siapa namanya? Aca. Kepada Aca yang telah berkenan hadir di ruangan ini. Oh iya, sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Oh iya, Ibu mengundang Aca. Oh ya, benar sekali. Ada beberapa hal yang harus Ibu bicarakan kepada Ananda. Sebelumnya, apakah Ananda sudah mengetahui apa itu konseling? Setahu saya konseling itu tuh kayak kita bisa curhat, dimana di sana bisa menyelesaikan sebuah masalah, dan kita di sana tuh juga bisa membuat sebuah surat perjanjian gitu, Bu. Oh, baik. Selain itu dalam konseling ini Aca bisa menceritakan apa saja yang Aca rasakan, dan ketika ada kendala nantinya akan kita carikan jalan keluarnya. Dalam konseling ini Aca dapat mengembangkan potensi diri yang belum terungkap pada diri Aca, dan nantinya Aca akan dapat merasakan hal yang membuat Aca merasa ragu atau mengganggu pikiran Aca. Apapun yang Aca rasakan dapat Aca ceritakan kepada Ibu. Karena hanya Aca dan Ibu saja mengetahuinya. Bagaimana? Apakah Aca sudah siap? Siap, Bu. Baik. Nah, jadi begini, Ibu perhatikan selama Ibu masuk kelas Aca, kelas Ananda, Ibu ingin mengetahui. Nah, jadi begini, Ibu perhatikan selama Ibu masuk kelas Ananda, beberapa matkul yang Ibu pegang sebelumnya, kan kita masih ketemu tuh. Ibu lihat Aca sering menyendiri dan selalu mengasingkan diri dari teman-teman kelas. Benar demikian? Iya, Bu. Kenapa demikian? Coba bisa Ananda ceritakan apa yang Ananda rasakan? Saya merasa tidak nyaman, Bu. Tidak nyaman. Apa yang tidak nyaman seperti apa yang Aca rasakan? Saya merasa tidak nyaman di kampus ini, Bu. Tidak nyaman seperti apa? Bisa lebih Aca ceritakan seperti apa sih rasa tidak nyaman yang Ananda bilang kepada Ibu? Saya merasa tertekan, Bu, karena saya susah berinteraksi dengan teman-teman maupun dengan orang tua saya sendiri. Apakah ada yang menekan Ananda? Tidak, Bu. Lalu? Tidak apa. Coba Aca ceritakan. Jadi begini, Bu. Dari dulu saya selalu susah untuk berinteraksi, susah untuk punya teman. Dari dulu? Apa yang terjadi kepada Ananda sampai Ananda bisa bilang begitu? Itu terjadi sejak saya kecil, Bu. Orang tua selalu menekankan saya untuk melakukan apa yang diinginkan. Pulang sekolah, saya disuruh untuk mengerjakan PR dan menjaga toko. Kemudian, saya juga iri dengan teman-teman, Bu, yang bebas untuk bermain sedangkan saya hanya diam di rumah. Begitu. Terus? Iya, Bu. Itulah, Bu, karena saya dari dulu jarang berinteraksi, menyebabkan saya lebih senang sendiri di rumah. Baik, Ibu mengerti apa yang Aca rasakan. Kalau dari Ibu, di sini Ibu mempunyai salah satu teknik, namanya teknik kursi kosong, di mana nantinya Aca akan berbicara seakan-akan Ibu merasakan apa yang Aca rasakan. Kalau boleh Ibu tahu, apakah Aca sudah pernah membicarakan tentang hal ini kepada orang tua Aca? Sejauh ini belum pernah, Bu. Kenapa? Karena saya merasa
Takutnya nanti orang tua merasa didikannya salah atau saya juga merasa takut gitu, Bu. Oh baik, berarti sebelumnya Aca belum pernah membicarakan kepada orang tua Aca tentang saya tertekan manggil apa tuh mamanya? Bunda, Bu. Sudah pernah membicarakan tentang Bunda, Aca tertekan mau diginiin, Aca pengen main mau sama temen Aca sudah pernah bilang begitu? Belum, Bu. Baik, jadi di sini ibu mempunyai salah satu teknik namanya teknik kursi kosong. Dan ini menurut ibu ini cocok untuk Aca nantinya karena dari yang ibu lihat Aca tidak memiliki sikap yang asertif di mana tidak bisa mengatakan hal yang tidak sepenuhnya keinginan Aca begitu ya. Iya. Jadi sedikit ibu jelaskan teknik kursi kosong ini adalah di mana nantinya Aca akan berbicara seolah-olah kepada orang tua Aca. Nanti akan ibu arahkan bagaimananya dan apakah sebelumnya Aca bersedia untuk melakukan teknik tersebut? Bersedia. Baik. Jadi kursi ini yang dinamakan kursi kosong. Nantinya teknik akan kita gunakan. Di sini nantinya Aca boleh mengungkapkan isi hati Aca, di mana seakan-akan seolah-olah yang duduk di sini adalah orang tua Aca. Jadi silakan Aca sampaikan apa yang Aca tahan selama ini yang membuat Aca tidak berani ngomongnya ke Bunda ya. Iya. Jadi sekarang Ibu persilahkan kepada Aca untuk membicarakan semuanya, seakan-akan ini Bunda Aca. Silakan. Ya, baik, Bu. Bunda, sebenarnya Aca selama ini bisa dikatakan Aca merasa tertekan gitu, Bun. Karena Aca merasa selama ini Aca ditekan, dimana Aca seharusnya bisa bermain dengan teman di luar, Bunda malah melarang Aca untuk bermain sama teman-teman. Sebenarnya Aca juga merasa, Bun, pengen menjadi anak-anak di luar sana dimana dia bisa menikmati masa mudanya dengan bermain keluar, mengikuti ini itu. Cuman Aca di sana juga merasa takut, Bun, dimana Aca memikir kalau Bunda tidak mengizinkan semua itu. Dan Aca juga merasa sering juga dihindari gitu, Bun, sama teman, karena ketika mereka mengajak Aca selalu menolak dan mereka mengira kalau Aca tidak mau berinteraksi dengan mereka. Padahal Aca mau, Bun, cuman Aca tahu nanti kalau Aca minta izin ke Bunda pasti Bunda ngelarang. Sebenarnya itu, Bun, Aca selama ini merasa takut mengungkapkan apa yang saya rasakan. Aca juga takut, Bun, untuk berinteraksi dengan mereka, di mana mereka nantinya bisa bersenang-senang di luar sana, tapi Aca tidak. Nah, di situ Aca merasa kayak Aca ya udahlah lebih baik menyendiri gitu, Bun. Sebenarnya Aca juga merasa takut, sedih, kadang juga iri sama mereka kenapa mereka bisa, Aca nggak bisa. Sebenarnya juga Aca juga udah lama pengen mengungkapkan itu, cuma Aca takut, Bun, nanti Bunda tidak bisa memberi respon yang baik terhadap Aca, dan Aca bukannya malah bisa menjadi lebih baik, tapi Aca malah menjadi yang lebih tertekan gitu, Bun. Jadi itu yang mungkin dapat Aca sampaikan kepada Bunda. Baik. Bagaimana perasaan Aca setelah Aca mengungkapkan semuanya kepada yang kita anggap ini adalah orang tua Aca? Sepertinya kalau dirasakan gitu, Bu, mungkin jauh lebih lega gitu rasanya setelah bercerita. Ternyata tidak seburuk itu ya ketika kita dimana kita mendam sendiri, ketika kita berbagi cerita kepada orang lain, dan apapun itu kayak semisal bahkan itu seperti orang tua kita, ternyata bisa membuat kita menjadi lega ya, Bu. Iya. Jadi gimana, masih ada yang ingin Aca sampaikan unek-unek Aca gitu ke orang tua Aca? Kalau masih ada silakan sampaikan, kalau tidak kita akan melanjutkan. Sepertinya ada sedikit. Silahkan. Jadi Aca punya harapan untuk gimana Bunda bisa mendidik Aca, begitupun juga dengan adik-adik Aca, dimana Aca bisa merasa Bunda tuh seharusnya nggak sebaiknya berperilaku begitu kepada kami. Kami tahu kalau itu tuh baik untuk kami, cuman kami juga punya kehidupan sendiri, Bun. Kami juga harus punya teman, dimana kita bisa berinteraksi dengan orang, bagaimana kita bergaul dengan orang, itu juga penting, Bun, karena kita sejatinya hidup di dunia ini tidak sendiri, Bun. Kita juga perlu bersosialisasi dengan orang, kita juga membutuhkan orang lain, dan orang lain pun juga membutuhkan kita, Bun. Jadi yang Aca harapkan Bunda bisa menjadi seseorang tua yang lebih baik lagi ke depannya, Bun. Dan semoga itu bisa yang terbaik untuk kita, dan
Ya, begitu Bu. Semoga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja Bu yang bisa disampaikan kepada Baik. Bu. Berarti sudah masalah lega gitu, nggak ada lagi yang disimpan-simpan. Enggak Bu. Baik, berarti untuk teknik kursi kosong ini sudah bisa kita akhiri dan kita lanjutkan proses konseling kita. Ya, bisa Bu. Baik, Ibu akan kembali duduk ya. Baik Bu. Jadi dari apa yang sudah kita lakukan, apalagi dari teknik kursi kosong yang telah kita coba tadi, yang dapat Ibu simpulkan dari permasalahan Aca, bahwa di sini Aca merasa tidak nyaman di kampus karena emang Aca tidak terbiasa dengan untuk bersosialisasi begitu ya, dan lebih senang untuk menyendiri di rumah. Hal ini yang menyebabkan Aca susah bergaul, berinteraksi, berakibat pada Aca yang sulit memiliki teman ya, baik teman di kampus maupun teman dekat yang benar-benar dekat. Benar demikian? Iya Bu, benar sekali Bu. Baik, apakah Aca tidak ingin untuk memiliki teman agar tidak merasa kesepian? Sangat ingin Bu, saya sangat ingin memiliki banyak teman gitu. Baik, apakah Nanda sudah mencoba untuk bergaul dengan teman sekelas Aca? Belum Bu, hanya saja ada beberapa teman yang sering mengajak saya bicara dan mengajak untuk ke kantin bersama. Namun saya tidak memberikan respon, saya merasa canggung Bu dan kaku ketika bergaul dengan mereka. Baik, bagaimana kalau mulai dari sekarang Aca bisa mencoba untuk membiasakan diri, apakah bisa? Bisa Bu, cuman Aca masih bingung gimana caranya Bu. Jadi begini, kira-kira teman yang sering mengajak Aca untuk bercerita atau ke kantin itu siapa? Dia tuh teman sebangku Aca Bu. Namanya Salwa. Dia juga sering mengajak saya untuk berbicara gitu Bu. Nah, jadi kenapa Nanda tidak mencoba untuk menjalin berkomunikasi dengan baik dengan siapa nama temannya? Salwa, iya Bu. Saya mikir begitu Bu, cuman rasanya belum terasa lebih dekat gitu Bu, karena saya sering menghindarinya ketika bicara Bu. Baik, jadi sekarang ya itu bagus sekali Ca untuk mau mencoba menjalin komunikasi dengan temannya Salwa ya. Iya Bu. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Ca lakukan? Yang jelas Bu, saya ingin mencoba untuk berkomunikasi dan lebih membuka diri dengan teman saya Bu, agar saya tidak merasa jenuh sendiri lagi dan belajar untuk berinteraksi seperti pada teman-teman pada umumnya Bu. Ya bagus, Ibu senang mendengar jika memang ada kemauan Aca untuk berubah ya. Iya Bu. Jadi kapan hal itu yang akan Aca mulai? Secepatnya Bu. Baik, luar biasa. Bagaimana perasaan Aca setelah melakukan konseling dengan Ibu? Sekarang saya merasa lebih tenang Bu, dan juga mempunyai kayak motivasi untuk lebih sering lagi berinteraksi dengan teman. Ternyata emang sesenang itu ya Bu. Ya, jadi Ibu harapkan nantinya Aca secepatnya dapat untuk memulai komunikasi ya, berinteraksi, baik tidak hanya dengan teman sebangkunya, tapi juga dengan teman sekelasnya. Dengan begitu Aca bisa memulai untuk memiliki teman maupun teman dekat yang seperti yang Aca bilang, Aca juga ingin mempunyai teman dekat bukan? Iya Bu. Baik, seperti yang sudah kita bahas tadi, apakah masih ada yang ingin Aca sampaikan kepada Ibu? Mungkin terkendala dengan pergaulan sama teman-teman gitu Bu, dimana kita merasa kita tuh bisa dibilang nggak selevel dengan mereka gitu Bu. Jadi gimana solusinya kalau masalah gitu Bu? Jadi menurut Ibu, Aca tidak perlu berpikiran hal-hal yang belum tentu terjadi. Mungkin coba dahulu seperti yang sudah Aca niatkan tadi ya. Iya. Aca ingin memulai komunikasi. Berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang itu tidak selalu berdampak buruk, dan Ibu harapkan nantinya seperti yang sudah Aca ceritakan, supaya yang Aca yang ingin memulai membuka komunikasi, berinteraksi, Ibu harapkan Aca nantinya dapat memiliki teman ya. Iya Bu. Baik teman kelas maupun teman dekat begitu. Baik, masih ada hal lagi yang ingin Aca sampaikan?
Sepertinya sudah sampai situ saja. Baik, jika sudah tidak ada lagi, apakah proses konseling ini dapat kita akhiri? Dapat. Baik, nantinya Ibu harapkan apapun yang terjadi nantinya setelah Aca mencoba atau melakukan untuk mulai berkomunikasi ini, setelah Aca melakukan konseling ini, Ibu harapkan Ibu akan mendengarkan berita gembira, berita bahagia, berita Aca memiliki teman, Aca sudah mau berkomunikasi, mempunyai teman dekat, begitu ya. Ibu harapkan nantinya Aca datang menemui Ibu lagi, oh Bu, Aca udah punya teman nih, apa nih? Ibu harapkan nanti seperti itu ya. Misalkan ada kendala Aca dalam melakukannya atau mencobanya, Aca bisa menghubungi Ibu, baik nantinya via WhatsApp, telepon, atau bisa datang kembali ke sini ya. Iya Bu, kasih banyak ya Bu. Baik, jika tidak ada lagi kita tutup ya perkonseling kita hari ini. Hati-hati nanti pulangnya dan Iya Bu. lakukan hal yang nantinya yang akan Aca lakukan dengan jangan pikirkan yang lain, tetap dengan komitmen Aca untuk memulai ya. Iya Bu. Baik. Terima kasih banyak Bu atas konselingnya. Aca jadi merasa lebih lega, bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan selama ini yang Aca pendam. Dan semoga Aca bisa menjadi Aca lebih baik lagi ke depannya Bu, di mana Aca punya banyak teman, bisa bergaul dan berinteraksi dengan orang. Terima kasih banyak ya Bu atas konseling hari ini. Ya, Ibu juga mau berterima kasih karena Aca sudah mau bercerita kepada Ibu, sudah mau berubah juga ya. Iya Bu. Nanti kalau seandainya ada terjadi perubahan atau Aca sudah memiliki teman gitu, Aca juga punya keinginan kayak kesini nanti Aca kenalin Ibu sama teman Aca, kayak bawa kabar gembira lah ya begitu. Ya, Ibu sangat menunggu gitu, Iya. sangat menantikan hal tersebut dan Ibu sangat merasa senang jika benar Aca lakukan dengan baik. Iya, gitu Bu. ya. Baik. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, nanti hati-hati pulangnya ya. Oh iya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.